Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 10 Pemuda, channel yang berisi tentang informasi pendidikan dan teknologi informasi. Kali ini kami dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru ingin menginformasikan beberapa hal tentang penerimaan peserta didik baru SMA di tahun 2022. Kapan waktu pendaftaran dan seperti apa syarat-syaratnya, mari kita simak. Dan sebelumnya silakan di subscribe channel 10 Pemuda ini, nanti tidak akan terlewatkan materi atau informasi-informasi yang terbaru. Ini beberapa saya lewatkan dulu. Kita fokuskan tanggal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk SMA. Tahap pertama tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni tahun 2022. Untuk SMA ada beberapa jalur di tahap ini. Ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan tugas, prestasi, di mana di dalamnya ada nilai raport dan kejuaraan. Adapun SMK ada jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi, kejuaraan, persiapan kelas industri. Selanjutnya pada tahap berikutnya ada atau dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 30 Juni tahun 2002. Ada jalur zonasi, dan untuk SMK ada jalur prestasi raport. Jadi jika tidak lolos di tahap 1 dapat mendaftar di tahap kedua. Jika diterima di tahap 1 kemudian tidak diambil, harus melakukan pengunduran diri pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima. Jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Persiapan-persiapan yang nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei tahun 2022, pembagian akun ke sekolah. Jadi setiap sekolah akan dibagikan akun. Ini dilakukan oleh panitia PPDB Distrik Jabar. Selanjutnya setelah itu tanggal 18 sampai tanggal 20 Mei pembagian akun pada siswa lulusan SMP dan MTS. Jadi akun pendaftaran siswa itu dibagikan ke sekolah asal, dalam hal ini sekolah SMP dan MTS. Jadi ini perlu diperhatikan bagi pada calon pendaftar, tolong nanti kalian meminta akun pendaftaran ke sekolahnya masing-masing dulu ya. Seperti SMP atau MTS, kamu harus minta itu pada tanggal 18 sampai tanggal 20. Khawatir kalian sudah tidak ke sekolah atau guru yang berada di sekolahnya lupa memberikan akun, kamu harus lebih proaktif meminta akun pendaftaran. Akun ini yang akan dijadikan kalian untuk mendaftar. Selanjutnya tanggal 23 sampai 27 Mei 2022 input kuota dilakukan oleh sekolah di sekolah tujuan, dalam hal ini SMA atau SMK. Nanti panitia akan menginput daya tampung. Pada tanggal 23 Mei sampai 5 Juni tahun 2002 ini melakukan upload dokumen. Nah, khusus prestasi kejuaraan nanti dilakukan secara mandiri, bisa luring yang bisa dibantu oleh sekolah tujuan. Termasuk juga nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Pada tahap 1 ini jadwalnya di sekolah tujuan tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni ini tahap melakukan pendaftaran dan verifikasi PPDB tahap 1 SMA. Di dalam tahap 1 tersebut ada apa saja? Ada afirmasi atau KETM, ada jalur prestasi, raport, dan kejuaraan. Ini alamat websitenya untuk mendaftar secara mandiri atau bisa dibantu oleh sekolah asal dan sekolah tujuan. Oke, SMK seperti ini. Saya lanjutkan. Pada tanggal 13 sampai tanggal 15 Juni pemetaan afirmasi KETM, uji kompetensi, tes minat dan bakat. Ini dilakukan oleh panitia PPDB di SMA dan SMK. Lanjutnya tanggal 16 sampai 17 rapat koordinasi dan penyaluran afirmasi KETM. Selanjutnya akan ada pengumuman untuk tahap 1 di tanggal 20 Juni tahun 2022. Pengumuman PPDB tahap 1 tanggal 21 sampai tanggal 22, daftar ulang PPDB tahap 1. Adapun tahap 2 itu biasa disebut dengan jalur zonasi.
yang mempengaruhi jarak radius dari titik sekolah ke rumah calon pendaftar. Jalur ini atau tahap 2 ini dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni. Jadi kalau tidak diterima di tahap 1 bisa mendaftar di tahap 2. Untuk SMA tahap 2 ini adalah jalur zonasi. Ini alamat websitenya nanti bisa saya tuliskan di kolom deskripsi, tinggal diklik saja ya. Selanjutnya tanggal 1 sampai tanggal 4 di SMK itu dilakukan uji kompetensi, tetapi di SMA tidak ya. Tanggal 5 akan ada dilakukan rapat Dewan Guru bersama Kepala Sekolah untuk menetapkan hasil seleksi tahap 2. Tanggal 6 Juli koordinasi satuan pendidikan ke kantor cabang dinas, dan nanti akan diumumkan pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Ini pengumuman tahap 2. Selanjutnya setelah pengumuman baru melakukan daftar ulang di tanggal 11 sampai tanggal 12. Adapun masa orientasi atau biasa disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah itu dilaksanakan tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli tahun 2022, dan 18 Juli sudah mulai berlangsung pembelajaran tahun ajaran baru. Seperti apa alurnya dan syarat-syaratnya untuk pendaftaran secara umum ini dokumen persyaratan PPDB. Secara umum ada ijazah, atau kalaupun ijazah belum ada pakai surat keterangan lulus. Kemudian ada akte kelahiran, ada kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini minimal 1 tahun setelah diupdate atau diperbaharui, atau ketika pindah domisili ini minimal 1 tahun. Karena kalau belum 1 tahun itu biasanya belum terrecord di Dukcapil ya. Terus buku rapor semester 1 sampai semester 5 dilampirkan juga. Surat tanggung jawab mutlak nanti ada formatnya dari sekolah, orang tua tinggal menulis atau menandatangani, atau bisa dibuatkan sendiri dari sistem formatnya nanti ya. Biasanya seperti itu. Nah, khusus untuk persyaratan yang khusus ini ada kartu program penanganan kemiskinan, ini khusus untuk jalur afirmasi KETM, warga tidak mampu. Surat keterangan domisili bagi afirmasi korban bencana alam. Surat tugas orang tua ini bagi afirmasi perpindahan khusus orang tua perpindah tugas, ini harus melampirkan surat tugas orang tua maksimal 3 tahun. Jadi kalau dia sudah 5 tahun pindahnya itu sudah tidak masuk jalur sini ya, maksimal 3 tahun. Yang lainnya untuk prestasi, piagam dan dokumen prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan maksimal 5 tahun dan minimal 6 bulan. Demikian informasi singkat tentang PPDB. Nanti akan saya berikan informasi selanjutnya mengenai seperti apa jalur-jalurnya, bagaimana cara mendaftar dan alur dari pendaftaran. Akan saya buatkan video pada waktu dekat ini. Sebelumnya terima kasih dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.